Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keenam daripada orang yang paling bangkrut kata Rasulullah adalah seseorang yang ketika hidup di dunia banyak melakukan ibadah, namun dia tidak mendapatkan nilai pahala apapun daripada ibadahnya di akhirat kelak. Karena sewaktu hidup di dunia dia suka menghina, menuduh, memfitnah, memakan harta, memukul dan menumpahkan darah orang lain. Maka pahala ibadahnya yang dilakukan selama ini di dunia diserahkan kepada orang yang telah dihina, dia tuduh, dia pukul, dia peras dan dia makan hartanya serta ditumpahkan darahnya. Jika kebaikan-kebaikan itu sudah habis, sedangkan masalah dengan pihaknya belum selesai, maka diambil kejahatan-kejahatan mereka itu dan dipukulkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, 4 yang mengantar kita. Yang pertama, anak, istri, keluarga, dan teman-teman kita. Harta kita, kemudian amal baik dan amal buruk kita. Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, 2 akan kembali. Harta, anak, istri, keluarga, dan teman-teman kita tidak mau masuk ke dalam kubur. Jadi bahasa kita itu sehidup samati kada mau, sehidup aja mau, samati kada mau. Artinya apa? Nang paling setia itu adalah amal baik dan amal buruk. Inilah kena nang menemani kita untuk apa? Untuk dapat memperjuangkan kita. Apakah kita kena selamat di dalam kubur? In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Maka ketika kita masuk ke dalam kubur, 4 nang mewaris kita. Nang pertama, harta kita yang mengambilnya daripada ahlinya, keluarganya, ahli warisnya. Kemudian yang kedua, jasad kita yang mengambilnya kena ulat tanah di dalam kubur. Yang ketiga, roh kita itu nang mewarisnya kena malaikat mungkar nangkir yang menanya kita di dalam kubur. Apakah kita kena selamat dalam kubur menjawab daripada pertanyaan mungkar nangkir. Dan yang keempat, yang mengambil amal ibadah kita, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi di dalam dunia, belum sempat kita minta ampun, minta redha kepada, minta halal kepadanya, kita sudah meninggal dunia. Ini kena dikatakan seseorang tadi adalah orang yang bangkrut. Maka oleh karena itu rugi bagi seseorang ketika hidup di dunia banyak beramal ibadah tapi banyak melakukan kezaliman atau kesalahan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita sebelum kita meninggal dunia terlebih dulu kita minta ampun, minta ridha, minta halal. Nah makanya kita sembahyang berjamaah itu ada. Setelah sholat itu kan ada kita bersalaman. Itu secara tidak langsung kita minta ampun, minta ridha, minta halal. Sebelum tangan kita berpisah sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kan bersalaman kita. Kalau kita mendatangi, ulun minta ampun, minta ridha, minta halal. Setiap rumah kita datangi, mungkin kita kada jalan, mungkin kita kada datangi. Tapi ketika kita di musalla atau di masjid kita sembahyang, maka secara kada sadar kita akan mendapatkan ampun dan maaf daripada jiran dan tetangga kita. Makanya yang pertama ketika orang meninggal dunia itu ada ketika kita menyaksikan apakah si mayit ini min ahlil khair atau bagaimana. Itu kan ahli keluarga itu minta ampun, memintakan ampun dan maaf jikalau terdapat si mayit ini kesalahan sengaja ataupun kada. Karena hubungan dengan manusia ni la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang kada aman jirannya daripada gangguannya.
daripada perkataannya, daripada perbuatannya, walaupun amal ibadahnya menggunung dan melaut, tetapi ketika orang tersebut ada punya salah kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni terkecuali orang tersebut sudah mengampuni daripada si fulan tadi, baru Allah taala akan mengabulkan, baru menerima daripada taubat seorang hamba tadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat, artinya daripada orang yang bangkrut ini karena kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam dunia, dengan sebab kita banyak melakukan perbuatan yang menyakitkan daripada perasaan orang lain ataupun daripada perasaan orang-orang yang kita ada di sekitar kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut ketika kita kena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.